Berarti lanjut ke yang E, biaya perubahan satu pesanan. Nah, kalau di buku itu juga, di halaman 111, halaman 111 itu biaya keseluruhan dari satu pesanan perubahan adalah $43 ya. Berarti itu tuh cuma ditambah aja antara tarif tetap ditambah variabel 2.800 ditambah 1.500, 4.300. Sebenarnya itu kalau tarif yang berubah ya pesanannya itu cuma ini aja tarif aktivitas variabelnya, tapi kalau di buku gitu biaya perubahan satu pesanan itu tarif tetapnya ditambahin sama tarif variabel. Mungkin kalau dari teman-teman kemarin buat jawab kuis itu gimana? Ada yang beda nggak? Yang biaya perubahan satu pesanan ini. Gimana teman-teman? Sama atau beda kemarin pas kuis? Soalnya ini aku juga bingung sih biaya perubahan satu pesanan itu apakah benar seperti ini atau sama? Aku sama, Riz. Sama deh. Oke, berarti emang seperti ini. Biaya perubahan satu pesanan itu adalah total dari tarif tetap ditambah variabel. Segitu aja buat nomor 3. Apakah sudah aman, teman-teman? Oke, langsung next ke nomor 4. Nomor 4. Diketahui informasi overhead suatu perusahaan sebagai berikut. Overhead dianggarkan 396.000. Aktivitas yang diekspektasikan dalam jam tenaga kerja langsung 110.000. Aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung 110.000. Overhead aktualnya 400. Ini udah ada rumusnya. Sedangkan 190 itu adalah contoh soalnya. Pertanyaannya yang A, hitunglah tarif perkiraan overhead. Nah, di halaman 165 ini rumusnya adalah tarif perkiraan overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Nih, di tabel tuh udah ada ini informasinya, tinggal dibagi aja. OH dianggarkan 396.000 dibagi aktivitas diharapkan atau diekspektasikan 110.000 sama dengan 3,6. Lanjut yang B itu overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Tarif OH itu dari perhitungan yang ini 3,6 ini dikali dengan aktivitas aktual nih di info soal 110.000. Jadi OH yang dibebankan adalah 296.000. Terus yang C, tentukan varians dari overhead-nya, apakah over applied atau under applied. Varians OH itu di contoh soal yang halaman 190. Nah,
variance OH itu cara ngitungnya adalah overhead aktual dikurangi overhead yang dibebankan. OH aktual ini dari soal 418.000 dikurangi OH yang dibebankan yang kita hitung ini 396.000 sama dengan 22.000. Jadi kalau hasilnya adalah positif itu under applied. Kenapa? Karena gini aja logikanya gini. Kita itu padahal mengeluarkan uang buat overhead. Aktualnya itu 400 ribuan. Tapi yang dibebankan atau yang dibebankan itu berarti yang dicatat ya kalau nggak salah. Yang dicatat itu cuma 396.000 atau yang dibebankan ke produknya itu cuma 396.000. Berarti kan lebih gedean overhead yang sebenarnya kan. Jadinya dia itu under applied alias under applied itu overhead yang terlalu rendah dibebankan. Sedangkan nanti kalau misalnya hasilnya di sini adalah negatif, itu nanti jadinya over applied atau overhead yang terlalu tinggi dibebankan. Gitu. Dengan catatan rumusnya harus kayak gini, yang aktual dikurangi yang dibebankan. Positif berarti under, kalau negatif itu over. Terus udah sih itu yang nomor 4. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau sudah paham, boleh reaksinya. Oke, bagi yang belum paham, langsung aja on mic, nggak apa-apa teman-teman, biar besok pas UTS bisa lancar mengerjakan. Kalau sudah nggak ada yang ditanyain, kita lanjut bahas yang tugas-tugas yang kemarin kita kerjakan. Oh ya, untuk kisi-kisinya, Mir, kamu nyatet nggak, Mir? Kisi-kisinya dari pertemuan 2 sampai 7 ya guys. Ada di buku semua materinya. Iya, nah kemarin kan 2 soal teori, 2 soal hitung-hitungan. Terus itu pokoknya tingkatnya itu lebih sulit dari kuis. Karena yang kuis ini emang lumayan sih, udah ada di buku pula. Ya guys, yang nanyain apa tugas-tugasnya kemarin. Jadi tuh hari Jumat tuh aku udah ngecat Pak Noval, tapi sampai sekarang belum dibales sama beliau. Besok aku chat lagi Pak Novalnya, kalau masih belum dibales, besok ku ini ke ruangannya, ku ambil tugasnya. Oke, semangat Namira. Oh ya, BTW ini jadi direkod kan, Mir? Udah aku record. Oke, jadi nanti kalau teman-teman besok mau buat belajar lagi, bisa. Oke, selanjutnya kita belajar tentang bab 3, tugas yang bab 3, halaman 141. 141 3/9. Nah, yang ini itu kayaknya sama, hampir sama kayak yang di kuis yang 3/9 itu. Ini 141 3/9 ini. Enit Communications menyediakan jasa televisi kabel kepada sejumlah komunitas di negara bagian Midwest.
termasuk kota Helena. Dalam operasional di Helena terdapat 20 teknisi yang memberikan pelayanan pemasangan kabel dan perbaikan. Setiap teknisi digaji tetap sebesar $24.000 per tahun dan bekerja dalam salah satu dari 2 giliran kerja 8 jaman tiap harinya. Setiap teknisi dapat mengerjakan rata-rata 8 panggilan pelayanan per hari. Terdapat 250 hari kerja per tahun. Nih, jadi ini per tahun. Nah, ini gaji tetap teknisi. Ini kan yang nomor 1 itu disuruh klasifikasi sumber daya. Nah, ini gaji tetap teknisi. Teknisinya ada 20, dikali gaji tetap per tahunnya 24.000. Sama dengan 480.000 per tahun. Nah, Enid menggunakan 12 truk untuk operasional di Helena. Setiap truk dilengkapi dengan peralatan untuk pemasangan dan perbaikan di tempat. Biaya penyusutan untuk setiap truk adalah $10.000 per tahun. Sebanyak 12 truk tersebut memungkinkan setiap teknisi menggunakan 1 truk untuk setiap jadwal kerjanya. Dengan 2 truk cadangan, jika ada yang rutin. Di biaya penyusutan truknya ada 12 dikali dengan biaya penyusutan per tahun 10.000 sama dengan 120.000 per tahun. Nah, kalau yang tadi itu sumber daya cuma gaji aja. Nah, kebetulan di soal yang ini itu ada biaya penyusutan truk. Truknya kan mau digunain, mau enggak, mau digunain banyak kali maupun digunain cuma sedikit aja, kan tetap ya biaya penyusutan truknya. Jadinya dia masuknya ke sumber daya terikat. Jadi total sumber daya terikatnya adalah 600.000. 480 ditambah 120.000. 600.000 per tahun. Di info selanjutnya, biaya perlengkapan, peralatan kecil, dan bahan bakar tahun lalu sebesar 420.000. Hal ini tampaknya berkorelasi tinggi dengan jumlah panggilan pelayanan. Nah, ini berkorelasi itu kan artinya berhubungan. Biaya perlengkapan dan sebagainya itu berhubungan tinggi dengan jumlah panggilan pelayanan. Jadi artinya semakin tinggi jumlah panggilan pelayanannya, otomatis biaya perlengkapannya dia itu kan semakin tinggi. Jadinya dia masuk ke sumber daya fleksibel. Jumlah panggilan pelayanan tahun lalu berjumlah 35.000 panggilan. Diminta yang satu tadi udah, klasifikasi sumber daya. Yang kedua, tarif aktivitas variabel dan tarif aktivitas tetapnya. Untuk aktivitas pemasangan dan perbaikan. Dan jumlah satu panggilan pelayanan. Tarif aktivitas variabel sama kayak tadi, biaya sumber daya fleksibel dibagi kapasitas yang digunakan. Kapasitas yang digunakan itu yang 35.000. Jadi 420.000 yang ini dibagi dengan 35.000. Tarif variabelnya adalah $12 per panggilan. Sedangkan tarif tetapnya adalah biaya terikat, yang ini 600.000 dibagi kapasitas tersedia. Cara ngitung kapasitas tersedianya itu yang info kan ada 20 teknisi. Setiap teknisi itu mengerjakan rata-rata 8 panggilan. Berarti dikali 8 panggilan, dikali jumlah hari bekerja dalam setahun itu 250 hari. Jadi ada 40.000 panggilan. Nah, yang kapasitas tersedia ini, yang kalau di soal ini tuh harus dihitung dulu.
jumlah teknisi dikali jumlah panggilan per teknisi dikali jumlah hari kerja. Jadi tarif aktivitas tetapnya adalah 600.000 dari sini dibagi 40.000 sama dengan $15 per panggilan. Sehingga jumlah biaya per panggilan itu tarif tetap ditambah tarif variabel $27. Yang nomor 3, nah jumlah ketersediaan kapasitas. Nah ini kan ketersediaan aktivitas yang ini, yang ini 40.000, penggunaannya yang 35.000 tadi. Jadi kapasitas yang tidak terpakai itu adalah 40.000 dikurangi 35.000. Sama dengan 5.000 panggilan. Nah, ini jumlah biaya sumber daya terikat yang tadi di sini 600.000. Biaya panggilan yang dilakukan berarti ini kapasitas yang dipakai 35.000 dikali tarif variabelnya. Tarif tetapnya 15 sama dengan 525.000. Biaya kapasitas panggilan tidak terpakai 5.000 dikali yang tarif tetap 75.000. Jadi ini yang pakainya tarif tetapnya. Terus udah sih 39 mirip-mirip yang tadi. Mirip. Nih dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 325. 325 itu di halaman 153. Itu ngitung tarif pakai metode tinggi rendah. Nah, kalau teman-teman ingat, ini tuh udah pernah kita kerjain kayak di soal anggaran perusahaan. Nah, itu kayaknya tidak perlu dibaca. Langsung ke tabelnya aja yang 3 strip 25. Kan ada bulan 1 sampai 10, jumlah penyetelan, jam penyetelan, sama biaya pemenuhan pesanan. Langsung ke belakangnya, kan cuma disuruh ngerjain yang nomor 1. Dengan menggunakan metode tinggi rendah, buatlah rumus biaya untuk aktivitas pemenuhan pesanan dengan menggunakan jumlah penyetelan sebagai penggerak. Nah, itu juga udah ada rumus-rumusnya di halaman 118. Nah, 118 itu. Kalau ngitung biaya variabel per unit itu dari biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah. Nah, cara kita nentuin titik tinggi sama titik rendahnya itu adalah kita melihat dulu. Tadi kan dasar penggeraknya adalah jumlah penyetelan. Jadi kita fokus melihat tabel bagian kolom jumlah penyetelan. Dari angka bulan 1 1.000 sampai bulan 10 900. Nah, jumlah yang paling tinggi itu ada di bulan 9 sebesar 1.700 dengan biaya pemenuhan pesanannya adalah 21.000. Sedangkan titik rendah itu kan berarti yang paling rendah. Ada di bulan 2, 700 dengan biayanya adalah 15.000. Jadi yang kita lihat itu adalah dasar penggeraknya, bukan tinggi rendahnya biayanya. Soalnya kalau kita lihat
di biayanya, langsung ke biayanya yang tertinggi itu 30.000. Nah, itu adalah logika yang terbalik. Kita lihatnya itu dari dasar penggeraknya dulu, dari jumlah penyetelannya, di mana yang tingginya, di mana yang rendahnya. Lalu baru dicari, oh 1.700 itu biayanya pakai $21.000. Sedangkan yang 700 itu pakai yang $15.000. Lalu setelah kita ketemu titik tinggi, titik rendah, itu langsung bisa kita masukkan ke rumusnya. Biaya tinggi ini titik tinggi 21.000 dikurangi biaya rendah 15.000 dibagi keluaran tinggi 1.700 dikurangi 700 sama dengan 21 kurang 15, 6.000 dibagi 1.000 sama dengan $6. Sedangkan biaya tetap itu rumusnya adalah jumlah biaya tinggi dikurangi biaya variabel per unit kali keluaran tinggi. Ini jumlah biaya tinggi kan tadi 21.000 dikurangi biaya variabel per unit $6 dikali keluaran tinggi ini 1.700. 21.000 dikurangi 10.200 sama dengan 10.800. Kalau udah ketemu tarif variabel sama tetapnya, kita bisa langsung merumuskan biaya aktivitas pemenuhan pesanannya. Tinggal gini, biaya tetap ditambah variabelnya dikali jumlah penyetelannya. Atau kalau kita jadiin rumus XY, Y sama dengan 10.800 ditambah 6X. Dengan X sama dengan jumlah penyetelan. Gitu. Yang mau tanyain teman-teman? Ini berarti next ke bab 4-6. Wow. Ini aku ambil yang hitung-hitungan aja sih. Ini juga mirip sama kuis. Tugas bab 4-6, 4 strip 3. Itu di halaman 195. Dengan menggunakan informasi dari latihan 4 strip 2, anggaplah Gandars Associates membebankan overhead pada produksi berdasarkan jam mesin, bukan jam tenaga kerja langsung. Jadi informasinya kan ada data dianggarkan overhead-nya 4.500.000, jam mesin 187.500, jam TKL 600.000. Aktualnya unit yang diproduksi 750.000, overhead-nya 4.466.250. Biaya utamanya 6.750.000, jam mesin 187.875, jam TKL 585.000. Nah, karena kan yang diminta di soal nomor 4 strip 3 itu kan dasarnya itu jam mesin. Jadi kita fokusnya ke jam mesinnya aja ini. Jam mesin, ini jam mesin. Loh, ini belum ini ya. Belum muncul yang bab 46. Nah, ini sorry. Tadi ini kan data dari tabelnya. Jadi kita fokusnya itu ke jam mesinnya. Oh, ini kursorku tuh nggak kelihatan ya kalau buat nunjuk-nunjuk.
Nah ini teman-teman, fokusnya tuh ke jam mesinnya. Nomor 1, berapakah tarif overhead yang telah ditetapkan? Nah, tarif overhead yang ditetapkan itu kan rumusnya adalah dari OH yang dianggarkan. Dari OH yang dianggarkan ini 4.500.000. Ini 4.500.000 dibagi dengan jam mesinnya nih. Jadi fokusnya tuh ke jam mesin. Soalnya dia pakai apa namanya? Dasarnya itu adalah jam mesinnya. Jadi dibaginya sama jam mesin. 4.500.000 dibagi 187.500 sama dengan $24 per jam mesin. Sedangkan overhead yang dibebankan itu tarifnya 24 dikali yang sebenarnya. Nih kapasitas sebenarnya kan yang ini. Aktual 187.875. Jadi OH yang dibebankan sama dengan 4.509.000. Terus nomor 3. Apakah overhead yang dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi dan berapa besarnya? Nah, ini kan sama kayak kuis yang tadi. Hitung variansinya. Variansi itu OH aktual. Ini OH aktual berarti yang ada di info soal 4.466.250 dikurangi OH yang dibebankan. 4.509. Nah, ini hasilnya minus. Berarti kalau hasilnya minus, dia dibebankan terlalu tinggi atau over applied. Over. Gitu. Sedangkan kalau hasilnya plus itu adalah under applied. Jadi bisa kita hitung biaya per unit. Biaya per unit itu terdiri dari biaya utama ditambah biaya overhead. Biaya utama itu udah ada di soal nih, biaya utama 6.750.000 ditambah biaya overhead. Biaya overhead itu nih sama dengan overhead yang dibebankan 4.509. Jadi jumlah biaya produksinya ini dijumlah 11.259.000 dibagi dengan unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi itu juga ada di soal ini. 750.000. Jadi biaya per unitnya adalah $15. Itu dibulatkan aja. Gitu teman-teman. Nah, ini kan mirip ya sama yang kuis tadi. Jadi aku rasa ini juga udah bisa dipahami sama kalian. Lanjut ke yang nomor 4 strap 13 halaman 200. Tristar Manufacturing memproduksi 2 jenis mainan miniatur tentara yang dioperasikan dengan baterai, yaitu infanteri dan tentara khusus. Mainan tersebut diproduksi dengan menggunakan satu proses berkesinambungan. 4 aktivitas telah diidentifikasi, yaitu permesinan, penyetelan, penerimaan, dan pengepakan. Penggerak sumber daya digunakan untuk membebankan biaya pada setiap aktivitas. Aktivitas overhead, biaya, dan data lainnya yang berhubungan adalah seperti berikut. Nah, ini tabelnya. Kan ada 2 produk, infanteri sama tentara khusus. Habis itu permesinan, ya berarti dasarnya pakai jam mesin. Ini penyetelan, ini penerimaan pesanan, dan ini adalah pengepakan. Selanjutnya yang pertama, nggak usah, bukan hitungan. 2, pembebanan biaya overhead menggunakan ABC. Jadi kita hitung dulu tarif jam mesinnya nih, jam mesin. Ini jam mesin. Caranya itu total biaya nih 80.000 dibagi dengan 40.000.
Teman-teman ada yang tahu nggak 40.000 itu dari mana? Rp40.000 itu dari mana, teman-teman? Benar. 20.000 tambah 20.000 nih dari ini. Karena kan kita ngitung tarif jam mesin, berarti kita baginya juga sama total jam mesinnya ini 20 sama 20. Jadi tarifnya adalah $2. Tarif penyetelan itu 32.000 bagi 400, sama juga 400 itu dari jumlah ini. 300 sama 100 sama dengan 80. Tarif penerimaan pesanan itu 18.000 dibagi dengan 600. Tarif perintah pengepakan 48.000 dibagi dengan 3.200. Jadi tarifnya itu segini. Jadi langsung kita bebankan. Bebanannya itu berdasarkan masing-masing ini proses. Ini jam mesin. Berarti pakai tarifnya 2. Nah, ini kan ada 2 produk. Jadi di sini ada produk infanteri, di sini ada produk tentara khusus. Dikalinya ya pada masing-masing yang mereka pakai di tiap produknya nih. Kan infanteri jam mesin pakai 20.000, tentara khusus juga 20.000. Otomatis di sininya juga 20.000, 20.000. 2 kali 20.000, 40.000. Di sini juga 40.000. Ini tuh juga ada contoh soalnya di depannya. Jadi bisa sambil kalian buka-buka yang soal-soal kaji ulang. Nah, terus lanjut ke yang penyetelan. Nah, ini tarifnya kan 80. Dikalinya, nih yang infanteri, kan pakainya 300. Tentara khusus pakainya 100. Nih dari sini 100. Ini berarti 100. Tinggal dikali aja. Jadi infanteri 24.000, tentara khusus 8.000. Dan seterusnya sampai perintah pengepakan. Tarifnya pakai yang di sini. Terus ininya itu pakai yang ada di tabel nih. 200, 400. 2.400, 800. Tinggal di total aja. Jadi kan soalnya pembebanan biaya overhead pada tiap produk. Jadi dipisah masing-masing produk. Totalnya untuk tentara infanteri itu $106.000, tentara khusus itu 72.000. Terus kalimat selanjutnya, sekarang gabungkanlah aktivitas penyetelan dan pengepakan dalam satu kelompok biaya dan ulangi pembebanan dengan menggunakan jumlah penyetelan sebagai penggerak. Jadi digabungkan antara aktivitas penyetelan dan pengepakan. Penyetelan ini penyetelan. Penyetelan sama pengepakan. 32.000 tambah 48.000, 80.000 dibagi 400. Loh, kok cuma 400? Ada yang tahu nggak kenapa dibaginya itu cuma 400? Ini berdasarkan informasi ini. Karena penyetelannya tuh sebagai penggeraknya, jadi yang ditambah cuma penyetelannya aja. Benar banget, Nayla. Jadi, karena di soal itu kan
menggunakan jumlah penyetelan sebagai penggerak. Jadi, pembaginya itu cuma penyetelannya aja. 300 tambah 100, 400. Jadi, tarif antara penyetelan dan pengepakan itu $200 gitu. Jadi, meskipun ini tarifnya kan gabungan, bukan berarti yang dibagi ini juga gabungan. Kecuali di soal itu menyebutkan bahwa dasar penggeraknya itu juga merupakan gabungan, jadi di sini nanti juga gabungan. Jadi ininya itu tergantung di soal. Dasar penggeraknya itu pakai apa? Karena pakai jam penyetelan, jadinya kita pakai fokus ke jam penyetelan. Gitu, teman-teman. Sehingga kita bisa bebankan lagi pada tiap produk. Ini masih sama karena yang digabung itu kan penyetelan dan pengepakan. Jadi buat jam mesin itu sama nih 40.000, 40.000. Sama penerimaan pesanan juga sama 6.000, 12.000. Nah, ini yang digabung penyetelan dan pengepakan. Nih, tarifnya kan tadi 200, berarti di sini juga 200. Nah, ini dikalinya 300, 100 itu juga dari dasar penggeraknya, yaitu adalah jam penyetelan. Nih, yang infanteri 300, tentara khusus 100. Jadi infanteri 60.000, tentara khusus 20.000, sehingga totalnya itu 106 dan 72.000. Nah, ini itu sama, tetap sama kayak yang tadi, yang tanpa digabung nih. Ini sama ini itu sama. Ini juga sama ini itu tetap sama. Karena ya cuma digabung aja dasarnya. Jadi, nih, biaya overhead yang dibebankan pada setiap produk tetap sama karena aktivitas pengepakan memiliki hubungan yang proporsional dengan jumlah penyetelan. Oh, karena ini kan penyetelan 300, perintah pengepakan 2.400. Berarti ini ke sini kan dikali 8. Nah, kebetulan itu proporsional gitu loh sama yang ini. 100, 800 kan juga dikali 8. Jadi itulah mengapa setelah digabung pun beban biaya overhead ya produknya itu tetap sama. Gitu. Oleh karena itu, ketika kedua aktivitas digabung dan menggunakan jumlah penyetelan sebagai penggerak biaya, hasil pembebanan tidak berubah. Lanjut nomor 3. Gunakan nomor 3, 4 berapa sih ini? 13. Berdasarkan hasil permintaan 2, setelah menggabungkan dan mengurangi menjadi 3 kelompok. Nih, 3 kelompok itu cuma jam mesin, gabungan penyetelan dan pengepakan, sama penerimaan pesanan. Kurangi jumlah kelompok menjadi 2 dengan menggunakan 2 aktivitas yang paling mahal. Yang paling mahal itu adalah yang jam mesin sama penyetelan dan pengepakan. Masing-masing $80.000 nih. Bisa dilihat di tabel. Kan jam mesin 80.000. Kalau sebelum digabung ini kan udah kelihatan yang paling mahal 80.000. Terus setelah digabung yang penyetelan sama pengepakan itu juga 80.000. Jadi yang paling mahal jam mesin serta penyetelan dan pengepakan. Setelah itu alokasikan biaya aktivitas lainnya pada kedua kelompok tersebut berdasarkan proporsi biayanya. Yang nggak kepilih itu kan penerimaan pesanan dengan biayanya 18.000. Nah, ini kita harus alokasikan ke 2 yang terpilih tadi dengan cara proporsi biaya. Nah, ini proporsi biaya kalau yang jam mesin itu kan sama-sama 80 itu 80.000 per total mereka berdua ini. 160.000 dikali jumlah biaya yang dialokasikan 18.000 sama dengan 9.000. Yang penyetelan dan pengepakan juga sama. Jadi masing-masing yang dapat
dari alokasi biaya penerimaan pesanan itu masing-masing sama-sama dapat 9.000. Jadi biayanya yang dihitung nanti adalah 89.000. Ini yang awal ditambah dengan alokasi dari penerimaan pesanan. Sehingga bisa kita hitung tarif jam mesinnya. Nih pakainya yang sudah ditambah dengan alokasi. 89.000 dibagi dengan 40.000 tuh yang aktivitas tadi sama. 40.000 nih dari sini. Terus penyetelan pengepakan 89.000 dibagi 400. Ini juga sama dibaginya 400 kayak tadi. Jadi tarifnya yang jam mesin 2.225, tarif penyetelan pengepakan 222,5. Ini 2,225, ini 222,5. Sehingga bisa langsung kita bebankan aja pada tiap produk. Ini 2.000 dari tarifnya. Yang ini juga tarifnya yang ini. Dikali ini juga dari tabel. Sama kan kayak tadi 20.000 sama ini 300 100. Ini. Jadinya total overhead yang dibebankan pada tiap-tiap produknya jadi segini. Ini setelah adanya pemilihan dua biaya yang tertinggi. Terus nomor 4, hitunglah persentase perbedaan antara biaya produk berdasarkan aproksimasi ABC dan ABC murni. Hitunglah tingkat kesalahan jika jam mesin digunakan sebagai tarif keseluruhan pabrik. Berikan pendapat Anda mengenai manfaat dari pendekatan aproksimasi. Nah, ini ABC asli itu yang awal. Yang ini 106, 72.000. Sedangkan aproksimasi ABC itu yang dipilih dua tertinggi tadi, ini 111 sama 66.000. Selisihnya adalah 5.000 dan min 5.250. Persentasenya, jadi selisih dibagi dengan yang asli dikali 100%. Segini, over cost, under cost. Sedangkan untuk tarif keseluruhan pabrik kalau berdasar jam mesin itu adalah total overhead ini dijumlahkan 80.000 tambah 32 tambah 18 tambah 48. 178.000 dibagi jam mesin karena di sini itu jika jam mesin yang digunakan sebagai tarif keseluruhan dibagi 40.000 jam mesin. Nah, ini yang ini. Gitu. Jadi tarifnya itu jadi 4,45. Dihitunglah di infanteri tarif dikali 20.000 sama-sama 89.000. Jadi kalau ABC asli yang ini sama kayak yang ini 106 sama 72.000. Sedangkan yang pakai tarif tunggal itu 89.000. Selisihnya segini. Ini jadi kalau pakai yang tarif tunggal itu yang infanteri under cost, yang tentara khusus over cost. Nah, ini kan kalau yang konsepnya itu sama kayak yang pembebanan overhead tadi. Yang asli sama yang dibebankan. Nah, kalau ini kan kemarin itu ngitungnya aku yang dibebankan sama yang ABC asli. Jadi yang ini minus itu under, ini plus over. Sedangkan kalau yang di awal tadi itu kalau yang asli dikurangi yang dibebankan itu kalau minus over, kalau plus itu under gitu. Dari teman-teman kemarin jawabannya gini juga atau enggak? Dia mau tanyain nggak teman-teman?
Jawabannya sama nggak kemarin? Ada yang ngefoto juga nggak? Sama, Riz. Sama, oke, berarti aman ya. Nomor 5, mohon maaf banget aku skip karena sejujurnya kurang paham sama yang nomor 5 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu buat sharing nomor 5 ini? Boleh, yang bab 55 strip 12. Strip 12. Halaman 270. Boleh kalau misalnya teman-teman mau sharing yang nomor 5 ini. Atau mungkin nanti aja ya teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau membantu buat sharing ke teman-teman yang lain nomor 5 strip 12 ini, boleh banget. Langsung ke yang bab 6. 6 strip 4. Tentang perhitungan biaya pesanan. 6 strip 4 itu halaman halaman 340. Zarabi Company membuat alat internal conveyor menurut spesifikasi klien. Pada 1 Oktober, saldo pekerjaan 265 adalah $30.330. Ini. Dan saldo bulan Oktober untuk pekerjaan 266 adalah $62.170. Data selama bulan Oktober, pekerjaan 267 dan 268 dimulai. Data untuk biaya bulan Oktober untuk semua pekerjaan adalah sebagai berikut nih. 265, 266, 267, 268, udah sampai 268 aja. Biaya bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung ini segini. Ini adalah salinan dari tabel yang ada di soal. Pekerjaan 265 diselesaikan pada 28 Oktober dan klien ditagih dengan biaya plus 30%. Tarif beban overhead 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Diminta 1. Hitunglah overhead yang dibebankan pada tiap pekerjaan. Nih, tarif beban overhead itu udah ada di soal. Sebesar 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah tarifnya. Coba pakai ini. Warna apa ya? Nih. 75% dari BTKL. Jadi bisa dihitung deh, yang 265, 75% kali BTKL nih. BTKL yang ini aja.
15.000. 266 kalinya 12.000, 267 1.900, 268 itu 7.000. Jadinya segini. Tarif overhead-nya nih. 11.250, 9.000, 1.425 sama 5.250. Terus yang nomor 2, siapkanlah lembar biaya pesanan untuk tiap pekerjaan untuk akhir Oktober. Ini tuh juga ada di soal kaji ulang deh kayaknya. Ya, di soal kaji ulang halaman 335 yang nomor 2. Ya, itu. Nah, lembar biaya pesanan tiap pekerjaan itu bentuknya kayak gini. Yang pertama itu dari saldo awal bulan atau saldo 1 Oktober. Ditambah bahan baku langsung berapa, tenaga kerja langsung berapa, sama overhead yang dibebankan. Nah, dari saldo sampai tenaga kerja langsung itu informasinya udah ada di soal. Saldo 1 Oktober, ini tadi yang punya saldo awal bulan itu cuma pekerjaan 265 sama 266. 30.000 sekian sama 62.000 sekian. Ini pekerjaan 265. Ini 266. Ini 267. Ini 268. Sedangkan pekerjaan 267 sama 268 itu nggak punya saldo 1 Oktober karena dia baru mulai di prosesnya itu ya pada bulan Oktober itu sendiri. Terus dimasukin yang BBL sama TKL nih, sama kan sama kayak yang diinformasi di soal awal tadi. Tinggal ditambah overhead yang dibebankan itu dari perhitungan kita di nomor 1. 11.000, 9.000, 1.000, 5.000 sehingga bisa kita jumlah. Ini tinggal dijumlah aja secara vertikal. Jadi pekerjaan 265 jumlah biayanya 69.580. 266 itu 90.000 sekian, 267 6.000 sekian, 268 itu 17.000 sekian. Nomor 3-nya, hitunglah saldo barang dalam proses pada 31 Oktober. Nah, karena di info soal tadi udah disebutkan bahwa yang selesai pada bulan Oktober itu adalah pekerjaan yang 265 aja. Nih, pekerjaan 265. Itu udah selesai. Sehingga yang masih menjadi saldo barang dalam proses itu hanya pesanan 266, 267, 268. Tinggal ditambahin aja. Nih 90.170 ditambah 6.825 ditambah 17.000. Sama dengan 113.995. Terus terakhir nomor 4, harga pekerjaan 265. Nah, nih di info soal juga ada menyebutkan bahwa pekerjaan 265 itu ditagih, kliennya itu ditagih dengan biaya plus 30%. Yang berarti ngitungnya itu adalah 130%-nya dari jumlah biaya ini. Harga aslinya kan 100% ditambah biaya tambahannya 30%, sehingga 100 tambah 30 itu kan 130%. Langsung aja 130% dikali total biaya ini. Sama dengan 90.454. Gitu. Sama nggak teman-teman? Oke, aman ya berarti. Kalau ada yang
masih bingung atau mungkin aku terlalu kecepatan tuh bisa ngomong aja teman-teman. Lanjut ya ke bab terakhir, bab 7. Bab 7. Bab 7 strip 8 itu di halaman 400. Nah, alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi itu tuh udah pernah kita kerjain juga, sama kayak di matkul akuntansi biaya. Namanya itu babnya itu tentang BOP. Nah, di sini itu departemen Schroeder Company memproduksi suatu produk dalam sebuah pabrik yang memiliki 2 departemen produksi, yaitu ada departemen pemotongan dan penjahitan, dan 2 departemen pendukung, S1 dan S2. Penggerak aktivitas bagi S1 adalah jumlah karyawan, dan penggerak aktivitas bagi S2 adalah jumlah jam pemeliharaan. Ini penggeraknya S1, S2. Jadi, kalau alokasi biaya itu tuh biasanya adalah alokasi dari departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, ini datanya itu udah ada di soalnya. Nomor 1, hitunglah rasio alokasi yang akan digunakan di bawah metode langsung untuk departemen S1 dan S2. Tiap departemen pendukung akan memiliki 2 rasio alokasi, satu untuk pemotongan dan lainnya untuk penjahitan. Nih, jadi yang pertama ini 7/8 itu pakainya metode langsung. Metode langsung itu berarti dari departemen pendukung langsung ke departemen produksi. Cara ngitung rasionya adalah kita lihat dulu dasar alokasinya atau penggeraknya. Nih, S1 adalah jumlah karyawan. Jadi kita fokusnya ke jumlah karyawan. Karena kan langsung dari pendukung ke produksi, jadinya yang kita lihat itu cuma 120 sama 180-nya aja. S1 berarti ke pemotongan itu 120 dibagi jumlah mereka itu 200 sama dengan 0,6. Sedangkan ke departemen penjahit, nah ini berarti dia punya 80 per jumlah mereka berdua 200. 80 per 200 itu 0,4. Sedangkan S2 nih, dasar S2-nya itu adalah jumlah jam pemeliharaan. Bentar, ganti warna. S2-nya itu jumlah jam pemeliharaan. Jadi kita fokusnya itu pada jumlah jam pemeliharaan. Cuma berdua ini aja yang di sini itu enggak kehitung kalau dia pakai metode yang langsung. Karena alokasinya langsung dari pendukung ke produksi. Jadi S2 ke pemotongan. Nih, pemotongan berarti 15.000 per jumlah mereka berdua 20.000. 0,75. Sedangkan S2 ke penjahitan 5.000 per 20.000. 0,25. Sehingga kalau mereka digabungkan ini 0,6 tambah 0,4 itu pasti hasilnya 1. Yang ini juga harus 1. Langsung kita alokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan metode langsung. Nah, ini kayak gini. Sama kayak di akuntansi biaya. Nah, yang pertama itu
biaya langsungnya ini didapat dari tabelnya. 200.000 sama 140.000 dari Departemen Pendukung S1, S2, terus ke Departemen Produksi, pemotongan penjahitan nih. Ini dari tabel nih, sama kayak yang di sini. Nih, sama kayak yang di sini. Setelah itu, cara bacanya itu adalah di sini itu yang di paling kiri secara vertikal ini adalah yang dialokasikan. Ini itu adalah yang dialokasikan Departemen Pendukung S1, S2. Terus dari sini kita alokasikan ke sini Departemen Produksi. Nih S1 pemotongan nih, karena tadi inilah fungsi kita menghitung rasio tadi. Nih S1 ke pemotongan 0,6. Jadi yang dialokasikan di sini itu dari 0,6 dikali dengan nih yang dialokasikan 200.000 sama dengan 120.000. Yang penjahitan berarti ini pakai 0,4. Ini kan cara bacanya dari S1 ke sini. 0,4 kali 200.000, 80.000. Sehingga kalau mereka dijumlahkan itu kan sama dengan 200.000. Jadi yang di sebelah sini itu dikurung, artinya kan dikurung itu kan dikurangi. Jadi kalau dikurangi itu, biaya tersebut sudah dialokasikan ke Departemen Produksi. Jadi harus balance. Nih, kalau misal nanti kan yang bawah-bawah itu kan koma-koma. Pembulatannya itu juga harus kalau dijumlah tuh pokoknya harus sama gitu loh, nggak boleh lebih 1 perak pun kurang 1 perak pun itu nggak boleh, karena nanti di sininya itu biar 0. Sedangkan S2 nih sama, ini kan cara bacanya S2 ke pemotongan, S2 ke penjahitan. Pakai rasio ini 0,75 dikalinya sama 140.000 S2 dipakainya ini 140.000 supaya nanti dialokasikan itu kan jadi habis, jadinya di sini nanti 0. Di 0,75 kali 140.000 sama dengan 105.000, terus 0,25 kali 140.000 itu 35.000. Sehingga setelah dialokasikan itu yang Departemen Pendukungnya habis, Departemen Produksinya dijumlahin. Ini dijumlahin. Jadi yang Departemen Pemotongan 347.000, penjahitan itu 205.500. Next, itu adalah 7/9 pakai metode berurutan. Datanya itu sama kayak ini, cuma metodenya aja yang berurutan. Hitunglah rasio alokasi yang digunakan di bawah metode berurutan bagi S1 dan S2. Buatlah perhitungan Anda hingga menjadi 2 digit. S1 akan memiliki 3 rasio lokasi, yang tiap rasionya S2, pemotongan, dan penjahitan. Nah, ini jadi di informasi soal itu ada urutan pengalokasiannya. Siapa dulu? Di soal itu berarti S1 dulu. S1 punya 3 rasio. S1 punya 3 rasio. Buat S2, buat pemotongan, dan buat penjahitan. Jadinya, kita kembali lihat lagi di sini. Warna hijau. Kita lihat lagi di sini. S1 ke S2, pemotongan penjahitan. Jadi, 50-nya ini sekarang ikut diperhitungkan. Ini ya, 50, 120, 80. 50, 120, 80 gitu.
Jadi biar apa? Bentar ya, tak split screen coba. Windows sama itu gimana sih, duplicate. Saya tak split screen biar enak. Ini kalau di close, bentar ya. Nah gini, kelihatan kan teman-teman, split screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jadi bisa kita lihat nih, metode berurutannya S1 ke S2 pemotongan penjahitan. Ini jadi tiga-tiganya ini itu ikut diperhitungkan. Nih S2 ke S2 kan 50 per jumlah mereka bertiga. 0, tadi 250, 0,2 ke pemotongan ini berarti pakai yang 120 per mereka bertiga menghasilkan 0,48. Penjahitan ini berarti pakai 80 per jumlah mereka bertiga, 0,32. Lanjut ke rasio S2-nya. Di soal itu S2 akan memiliki 2 rasio alokasi, yang satu rasionya untuk tiap departemen produksi, cuma buat pemotongan sama penjahitan. S1-nya enggak dapat. Jadi, yang dilihat di sini itu cuma departemen produksinya aja. Yang ini enggak dapat. Soalnya, kalau metode berurutan itu karena S1 udah dialokasikan, jadi dia kan udah habis. Dia tidak boleh menerima dari departemen selanjutnya. Gitu. Nanti bakal kelihatan di alokasi biayanya. Nah, atau mungkin kita langsung aja ke alokasi biaya. Ini biaya langsung kan masih sama nih, 200, 140, 122, 90. S1 nih tadi ke S2 itu 0,2 dikali 200 jadinya 40.000. Pemotongan 0,48 kali 200 96.000. Penjahitan 0,32 kali 200.000 64.000. Nah, itu ketiganya itu kalau dijumlahkan pasti akan menghasilkan 200.000 dolar. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kan udah dialokasikan, berarti dia tandanya dikurang. Oleh karena itu S1 itu udah habis. Sehingga di perhitungan alokasi S2, perhitungan alokasi S2 itu tuh dia udah tidak mengalokasikan ke S1 karena dia udah habis dialokasikan gitu. Oleh karena itu di soal itu disebutin loh kalau S2 itu cuma punya 2 rasio alokasi aja buat departemen pemotongan. Padahal biasanya kalau dulu di akuntansi biaya itu nggak disebutkan dia punya berapa alokasi. Nah, ini berarti rasio alokasinya S2 ke pemotongan itu pakainya yang 15.000 per jumlah mereka berdua, 20.000, 0,75. Penjahitan 5.000 per 20.000, 0,25. Jadi di sini dapat pemotongan 135, penjahitan 45.000. Itu juga 135 tambah 45, 135 tambah 45 itu hasilnya 180.000. Jadi di sini S2 setelah dialokasikan
kan juga total akhirnya itu bakalan 0. Jadi, setelah alokasi, Departemen Pemotongan itu 353.000, penjahitan 199.500. Gitu. Terus terakhir itu adalah pakai metode timbal balik. 7-10 itu pakai metode timbal balik. Nah, di metode timbal balik ini, S1 nanti juga mengalokasikan ke S2 pemotongan penjahitan, S2 juga mengalokasikan ke S1 pemotongan dan penjahitan. Jadi kalau metode timbal balik itu mereka semua ikut sebagai dasar penggeraknya. Nah, di soal hitunglah rasio alokasi yang digunakan di bawah metode timbal balik untuk S1 dan S2. Buatlah perhitungan Anda hingga menjadi 4 digit. 4 digit itu maksudnya gini. 4 angka di belakang koma. S1 akan memiliki 3 rasio alokasi. Tuh, S1 tuh punya 3 rasio. Yang tiap rasionya untuk S2, pemotongan, dan penjahitan. S2 akan memiliki 3 rasio alokasi yang tiap rasionya untuk S1, pemotongan, penjahitan. Nah, di sini aku tidak menghitung yang S1 karena dia udah sama kayak perhitungan yang sebelumnya. Kan sama aja, 50. Nih, 50 per jumlah mereka 250. 120 per 250, 80 per 120 per 250. Nah, jadi ini tinggal disalin aja 0,2, 0,48, 0,32. Baru yang S2 itu dihitung. Nih, karena S2 itu kan juga punya 3 rasio alokasi. Jadi yang 1.200 ini pun ikut dihitung nih. S2 ke S1, nih berarti 1.200 diperjumlah mereka bertiga. 0,0566. S2 ke pemotongan, berarti 15.000 per jumlah mereka bertiga. Ke penjahitan, 5.000 per jumlah mereka bertiga. Ketemu rasionya segini. Nomor 2, buatlah persamaan biaya untuk tiap departemen pendukung dan selesaikan persamaan untuk biaya total departemen pendukung. Nah, ini juga udah pernah kita lakuin kayak di angper maupun akuntansi biaya. Misalkan pakai variabel bebas, tapi biasanya kan kita pakai variabelnya itu X sama Y. Jadinya kita pakai X sama Y. Tapi ditulis dulu. Misalkan X sama dengan total biaya departemen S1. Y itu total biaya departemen S2. Nah, jadi karena kan yang dibuat persamaan itu adalah total biaya departemen pendukungnya. Jadi dimisalkannya itu ya departemen pendukungnya. Departemen pendukung itu kan hanya S1 nih. Departemen pendukung itu kan S1 sama S2 gitu. X sama dengan, berarti di sini aja, X sama dengan nih biaya awalnya. X kan S1. Berarti ini S1 pakai 200.000. 200.000 ditambah yang kita hitung rasio tadi. X itu kan S1, berarti kita ngelihatnya ke bawah sini. Ke bawah.
ke bawah sini nih, S1. Saya pakai warna lain. Merah. 200.000 nih X. Jadi kita lihatnya ke bawah sini. Kan cara membacanya itu S2 ke S1 berarti S1 ini dapat 0,0566-nya S2. Jadi persamaannya X sama dengan 200.000 dari awal ini biaya langsung ditambah 0,0566 Y. Y itu kan departemennya S2. Sedangkan Y itu 140.000 dari sini, ditambah nih alokasi S2-nya itu dapat 0,2 dari S1. 0,2 dari S1 ditambah 0,2 X. Karena S1 itu adalah X. Gitu. Jadinya Y sama dengan ini pakai metode substitusi. Jadi kita masukin ke persamaan Y. Ditulis ulang aja. Y sama dengan 140.000 ditambah 0,2 X. Baru X-nya itu disubstitusi pakai persamaan yang ini. Nih. Nih. Y sama dengan 140.000 ditambah 0,2, 200.000 plus 0,566 Y. Y sama dengan 140.000 ditambah, ini kan tinggal dikali aja, 0,2 kali 200.000, 40.000 ditambah 0,2 kali 0,0566 Y, 0, sekian Y. Habis itu, yang sama-sama punya variabel Y dijadikan satu ruas. Jadi, yang ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi, plus jadi min. Y min 0,01132 Y sama dengan 140.000 ditambah 40.000. Ini pakai kalkulator aja. Kan Y kalau di depannya nggak ada itu adalah angka 1. 1 Y kurang ini. Jadi 1 dikurangi 0,01132. 0,98868 Y sama dengan 180.000. Y sama dengan 180.000 dibagi 0,98868. Ini pakai kalkulator aja. Ketemu Y sama dengan 182.061. Jadi dia adalah total biaya departemen pendukung Y itu adalah S2. Habis itu kita juga perlu menghitung total departemen X. Tinggal masukkan persamaan yang tadi. Ini. X sama dengan 200.000 tambah 0,566 Y. Y-nya baru diganti pakai yang total yang sudah dihitung. 200.000 ditambah 0,0566 kali 182.061. X sama dengan ketemu 210.305. Setelah itu, baru di nomor 3 disuruh mengalokasikan biayanya. Ini sama kan bentuknya kayak yang tadi, yang awal ada biaya langsung, itu biaya awalnya S1, S2. Nah, di sini yang dikurang itu adalah total biaya setelah ditambah. Jadi ini total biaya akhirnya nih. S1 itu kan yang X, berarti X ini. Nah, ini. Jadi yang dialokasikan itu sebesar 210.305. Sedangkan yang S2 itu kan Y. Berarti Y-nya itu 182.061 nih. Ini. Gitu. Karena namanya aja timbal balik. Berarti S1 sama S2 itu saling berbagi. Sehingga nanti kalau dijumlah itu hasil akhirnya segini. Baru dihitung alokasi tiap-tiap departemennya.
Ini kan cara bacanya yang kiri itu dari. Pokoknya ini dari ya, dari ke sini. S1 ke S2. S1 ke S2 pakainya 0,2. Jadi 0,2 dikali dengan 210 305. Ketemu 42061 ini. Ini dari 0,2 ini dikali 210 305. Dan seterusnya sampai penjahitan. Jadi pakai 0,48 kali 210 sekian. Yang penjahitan 0,32 kali 210 sekian. Sehingga mereka bertiga ini, kalau dijumlahkan itu harus sama dengan 210 305. Nah, kadang teman-teman, kalau kita mengalihkan, apalagi yang kayak gini nih, komanya banyak kayak gini, itu pasti nanti hasilnya koma-koma. Nah, itu bisa teman-teman buletin aja. Kalau angka di belakang komanya lebih dari 5, berarti buletinnya ke atas. Kalau kurang dari 5, buletinnya ke bawah. Dan disesuaikan lagi, kalau mereka bertiga dijumlahkan itu harus sama dengan yang ini. Jadi mungkin nanti kalau ada yang pembulatannya kurang pas, itu bisa diotak-atik supaya hasilnya itu sama dengan yang dialokasikan. Setelah itu yang S2 ini sama juga, kan bacanya S2 ke S1. S2 ke S1. Jadi pakainya 0,0566 dikali dengan 182061. Ketemu 10.305. Dan selanjutnya ke pemotongan. Tadi pakai 0,7075 dikali 182 sekian. Ketemu segini. Penjahitan 0,2359 dikali 182061. Ketemu segini. Jadinya, nah ini kan jadi sama tuh. Jadi mereka bertiga ini juga 10.000 sekian, 128.000 sekian, 42.000 sekian. Kalau di total itu harus sama dengan ini, 182061. Jadinya nanti di sini itu departemen pendukungnya totalnya itu harus 0. Nih kan 200.000 ditambah 10.305 kan sama dengan 210.305. Jadi kalau ini ditambah ini dikurang ini hasil akhirnya 0. Begitu juga dengan departemen pendukung S2. Terus departemen produksinya tinggal dijumlah aja. Ketemulah segini 351 sama 207,46 gitu. Nah, jadi kalau alokasi biaya langsung ataupun alokasi overhead itu pada akhirnya nanti di sini itu 0, baik pakai metode langsung 0, metode bertahap juga 0, dan metode timbal baliknya pun juga 0. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Via? Gimana, Via? Kurang terdengar suaranya. Jelas nggak ya? Cukup jelas. Gimana? Itu nanti kamu boleh cek. Kurang jelas. Sorry, kurang jelas. Kalau enggak, ini aja VN di grup. Oh,
kunci jawaban boleh, tapi dengan catatan bolehnya cuma buat digunain untuk belajar aja. Nggak boleh kalau dibuat yang tidak semestinya gitu, teman-teman. Ada yang mau didiskusiin nggak, teman-teman? Oke, sama-sama. Atau mungkin ada jawaban yang berbeda?